Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kali ini kita masih membahas pelajaran yang sama, yaitu Rasul Allah idolaku. Namun, untuk subtema kali ini adalah kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Dawud alaihissalam yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim yang ke-13. Setelah Nabi Dawud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai raja. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh, dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam dan tentaranya melakukan perjalanan. Sampailah mereka di sebuah lembah yang banyak semutnya. Akan tetapi, tidak ada yang menyadarinya, kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu, pimpinan semut itu berkata, "Hai semut-semut, masuklah ke sarang-sarang kalian, agar kamu tidak terinjak oleh Raja Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Mendengar perkataan itu, Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum dan tertawa. Lalu, Nabi Sulaiman alaihissalam pun menghentikan tentaranya untuk menunggu semut-semut masuk ke dalam sarangnya. Inilah mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengerti bahasa binatang. Selain itu, mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang lainnya adalah dapat memerintah bukan hanya kepada manusia saja. Akan tetapi, Nabi Sulaiman alaihissalam juga dapat memerintahkan kepada hewan, kepada angin, dan juga kepada jin. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 17, yang artinya, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi Sulaiman alaihissalam memeriksa tentaranya satu persatu. Ketika sampai di bangsa burung, Nabi Sulaiman alaihissalam merasa ada yang kurang. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia tidak ikut dalam perjalanan kali ini?" Kemudian burung itu menjawab, "Wahai Raja Sulaiman, sebenarnya tadi hudhud terbang bersama kita. Namun sekarang dia menghilang entah kemana." Nabi Sulaiman berkata, "Kemana perginya hudhud? Awas saja kalau dia datang tanpa membawa alasan yang masuk akal, akan aku hukum dia nanti." Tak lama kemudian, hudhud pun datang. Burung hudhud adalah sejenis burung pelatuk. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Dari mana saja kamu hudhud?" Kemudian hudhud menjawab, "Wahai Raja Sulaiman, maafkan hamba karena tertinggal dari rombongan dan tersesat. Namun, sebelum menghukumku, sudikah engkau mendengar kabar dariku terlebih dahulu?" Nabi Sulaiman berkata, "Perihal apa, hudhud?" Dia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Sabah suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu
serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Mendengar laporan Hudhud itu, hilanglah amarah Nabi Sulaiman alaihissalam karena tertarik dengan kisahnya itu. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Mari kita lihat apakah kamu benar dan apa benar-benar kamu tidak berdusta." Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam membuat sepucuk surat yang ditunjukkan kepada raja perempuan itu. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Pergilah dengan membawa surat ini, lalu jatuhkan kepada mereka. Setelah itu perhatikanlah mereka dan perhatikan apa yang mereka bicarakan." Burung Hudhud pun mematuhi tugas tersebut. Terbanglah burung Hudhud ke negeri Saba dengan membawa surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut. Setelah sampai di negeri Saba, burung Hudhud terbang ke dalam istana dan menjatuhkan di depan singgasana yang menjadi pemimpin kaum tersebut. Nama pimpinan mereka adalah Ratu Balqis. Sebelum pergi, burung Hudhud memberi hormat kepada Ratu Balqis. Ratu Balqis tercengang karena melihat burung yang sopan. Ratu Balqis penasaran dan langsung membaca isinya. Ternyata surat tersebut adalah dari Raja Sulaiman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat ini adalah daripadaku, Sulaiman. Aku mendengar bahwa ratu dan rakyat negeri Saba menyembah matahari. Sebagai nabi atau utusan Allah, aku ditugaskan untuk mengajak kalian menyembah Allah. Janganlah kamu sekalian bersikap sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Setelah Ratu Balqis membaca isi surat tersebut, kemudian Ratu Balqis mengumpulkan para penasihat kerajaannya. Setelah mereka datang, Ratu Balqis berkata, "Wahai penasihatku, aku menerima surat dari Sulaiman. Bacalah surat ini dan katakan pendapat kalian." Setelah mereka membaca isi surat tersebut, ada yang berpendapat bahwa sepertinya Raja Sulaiman mengajak perang serta mendesak untuk bertempur dengan pasukan Nabi Sulaiman. Dan ada juga yang menyampaikan kalau Raja Sulaiman memiliki kekuatan yang tak terbatas. Manusia, jin, burung tunduk kepadanya, sehingga harus hati-hati dalam menentukan keputusan. Kemudian para penasehat menyerahkan keputusannya kepada Ratu Balqis. Ratu Balqis pun mulai berpikir bagaimana cara menghadapi Raja Sulaiman. Ia tidak mau bertindak gegabah, apalagi musuhnya kali ini bukan orang sembarangan. "Wahai penasehatku, aku ada ide. Besok aku akan mengirim hadiah yang mewah buat Raja Sulaiman. Kita lihat tanggapannya. Siapa tahu beliau mau berubah pikiran." Keesokan harinya, utusan Ratu Balqis berangkat menuju istana Sulaiman di Palestina sambil membawa hadiah yang banyak dan mewah. Maka, tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu, yaitu negeri Saba, dengan terhina
dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang dihina. Mendengar ucapan tersebut, para utusan Balkis kembali ke istana dengan perasaan takut. Mereka melaporkan apa yang terjadi dan melaporkan juga pesan dari Raja Sulaiman. Ratu Balkis pun mencari jalan lain tanpa berperang, karena Ratu Balkis sadar apabila berperang melawannya, kerajaannya pasti akan kalah. Ratu Balkis pun berbicara kepada penasihat kerajaannya bahwa ia sendiri yang akan datang untuk menemui Raja Sulaiman. Tak jauh dari istana, tampak burung hudhud mendengar pembicaraan mereka. Ia langsung terbang ke Palestina untuk melaporkan apa yang didengarnya kepada Raja Sulaiman. Sesampainya di istana, burung hudhud melaporkan pembicaraan yang didengarnya. Mendengar hal tersebut, Raja Sulaiman segera membuat rencana untuk menyambut. Raja Sulaiman berkata kepada penasihatnya, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." Kemudian berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia." Setelah itu Nabi Sulaiman berkata, "Rubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalinya. Kemudian satu hal lagi, ubahlah lantai istana ini menjadi lantai yang berlapis kaca yang terdapat ikan-ikan di bawahnya." Rombongan Ratu Balkis pun tiba di istana. Nabi Sulaiman alaihissalam menyambut Ratu Balkis dan rombongannya di depan pintu istana. Kemudian Nabi Sulaiman memperlihatkan sebuah singgasana kepada Ratu Balkis dan mempersilahkan duduk di sana. Ketika Ratu Balkis duduk, Nabi Sulaiman bertanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Ratu Balkis pun menjawab, "Seakan-akan singgasana ini adalah singgasanaku. Tapi tidak mungkin. Tadi sebelum aku pergi, singgasanaku masih ada di tempatnya." "Oh iya, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya atas kehebatanmu." Kemudian Ratu Balkis dipersilahkan masuk ke dalam istana. Ratu Balkis tak henti-hentinya mengagumi istana Raja Sulaiman tersebut. Pandangannya tertuju pada lantai yang jernih, seperti kolam ikan di tempatnya berpijak. Seketika itu Ratu Balkis mengangkat sedikit jubahnya. Nabi Sulaiman pun berkata, "Sesungguhnya itu istana licin yang terbuat dari kaca." Ratu Balkis benar-benar terpesona dengan kerajaan yang dimiliki oleh Raja Sulaiman. Dalam hatinya, ia merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Raja Sulaiman. Raja Sulaiman pun menuturkan bahwa semua yang dimilikinya adalah pemberian dari Tuhan alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ratu Balkis pun menyadari bahwa perbuatannya selama ini adalah salah. "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Berdasarkan kisah di atas,
keteladanan yang dapat kita ambil adalah bersikap rendah hati. Hendaknya kita selalu bersikap rendah hati dengan segala kehebatan yang kita miliki, baik berupa kemampuan ataupun berupa harta. Karena seseorang yang memiliki sikap rendah hati senantiasa akan hidup lebih bahagia. Kemudian senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu bersyukur atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dengan cara mengingatnya. Karena semua yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah titipan dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian bersikap lemah lembut kepada semua makhluk hidup, baik itu dari segi ucapan maupun perbuatan. Yang terakhir, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kalian melihat dan mendengar video ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah keturunan Nabi. 2. Ratu negeri Saba bernama. 3. Sebutkan 3 mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. 4. Sebutkan 3 keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.